Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemarin kita telah sampai al-iman bil yaumil akhir, itu beriman kepada hari akhirat, ya. Di mana beriman kepada hari akhirat mengandung beberapa perkara yang harus diimani. Yang pertama yaitu al-iman bi asyratis sa'ah, yaitu beriman akan adanya tanda-tanda hari kiamat. Dan sudah kita pernah bahas, tanda hari kiamat ada dua macam. Yang pertama yaitu tanda hari kiamat kecil. Dan yang kedua yaitu tanda hari kiamat besar. Tanda hari kiamat kecil dibagi lagi menjadi tiga macam oleh para ulama. Yang pertama, tanda hari kiamat yang telah berlalu. Contohnya apa? Rasulullah SAW menyebutkan di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, "U'dud syittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara sebelum hari kiamat. Yang pertama mauti, yaitu kematianku. Kemudian wabah penyakit taun yang disebut dengan taun Amwas, di mana itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab di daerah Syam, dan meninggal padanya 25.000 kaum muslimin, termasuk yang meninggal yaitu Mu'adz bin Jabal. Di antaranya akan Islam, Rasulullah SAW mengabarkan dan tanda hari kiamat, kata Rasulullah, "Tuqatiluna qauman sigharal a'yun." Itu kalian akan memerangi suatu kaum yang matanya sipit, dan itu sudah terjadi. Ya, perang antara kaum muslimin dengan kaum Tartar, Mongolia, barbar. Yang kedua yaitu tanda hari kiamat yang sedang terjadi akan terus terjadi. Contohnya apa? Yang kita lihat sedang terjadi. Di antaranya Rasulullah SAW mengabarkan di antara tanda hari kiamat kasratul jahl, tersebarnya kebodohan. Kasratul qatl, tersebarnya banyaknya pembunuhan. Kita lihat ya, di zaman sekarang ini, Masya Allah, pembunuhan banyak sekali. Kasratul zalazil, banyaknya gempa bumi. Demikian pula Rasulullah mengabarkan akan munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan kita lihat di zaman sekarang, ya. Demikian pula Rasulullah SAW mengabarkan tentang di antara tanda hari kiamat yang sedang terjadi ini, ya. Dan kita lihat yaitu munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Kata Syekh Albani, yaitu maksudnya mobil. Kemudian tanda hari kiamat yang belum terjadi dan pasti akan terjadi, tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Contohnya apa? Di antaranya Rasulullah mengabarkan bahwa jumlah laki-laki akan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita. Itu 1 dibanding 50. Jadi 50 wanita akan diurus oleh 1 laki-laki. Ya. Jadi nanti di akhir zaman itu, ya, laki-laki itu jadi barang langka. Ya, karena banyaknya wanita, sedikitnya laki-laki. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan bisa jadi karena banyaknya peperangan, sehingga banyak kok laki-laki yang meninggal dunia.
Atau yang kedua, tingginya tingkat kelahiran wanita dan rendahnya tingkat kelahiran laki-laki. Kemudian tanda hari kiamat yang kedua, tanda hari kiamat besar. Apa itu tanda hari kiamat besar? Yang pertama yaitu Dajjal. Dan sebelum Dajjal munculnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, yuwati'u ismuhu ismi, wasmu abihi wasmu abi, wasma abi isma abi. Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya pun sama dengan nama ayahku, kata Rasulullah. Berarti Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdillah. Iya. Di mana Imam Mahdi, ikhwatul Islam azakumullah, muncul di antara tanda muncul Imam Mahdi kapan? Yang pertama, sedikitnya kebaikan dan banyaknya keburukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Muliat, ya, mala al-ardh adlan kama muliat jawra. Bahwa Imam Mahdi nanti akan memenuhi bumi ini dengan penuh dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Artinya menunjukkan bahwasanya sebelumnya datang Imam Mahdi itu bumi akan dipenuhi oleh apa? Kezaliman. Sedikitnya kebaikan, sedikit sekali orang yang berbuat baik dan banyak sekali orang-orang yang berbuat buruk. Subhanallah. Di antara tanda datangnya Imam Mahdi, terjadi perpecahan di negeri Saudi. Ya, ada 3 perang saudara menjadi 3 kelompok. Kata Rasulullah, kulluhum abna'u khalifah, semuanya anak khalifah. Di mana ya 3 anak khalifah ini masing-masing punya pasukan dan memperebutkan kekuasaan. Yang ketika mereka sedang berperang itu tidak ada yang kalah. Dalam keadaan seperti itu datanglah, kata Rasulullah SAW, ya, bendera hitam dari arah timur. Yang kemudian setelah itu Imam Mahdi akan dibaiat di Ka'bah. Yang kemudian Imam Mahdi akan berperang, ia memenangi Persia. Yang kemudian, ya, kata Rasulullah SAW, Imam Mahdi itu akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Ya. Kemudian setelah Imam Mahdi, ketika Imam Mahdi masih hidup, muncul Dajjal. Dajjal, siapa itu Dajjal? Dajjal, ya akhi azakumullah, sudah ada ketika Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan ada seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal, namanya ya Tamim bin Aus Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Itu dikisahkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya Tamim bin Aus Ad-Dari berkata, aku bersama beberapa kaumku pergi untuk berlayar di lautan. Lalu kami pun diombang-ambing oleh ombak selama 3 hari lamanya. Lalu kami terdampar di sebuah pulau. Dan di pulau itu kami bertemu dengan makhluk yang kami tidak tahu mana depan mana belakang, karena semuanya bulu semua. Iya, rambut semuanya. Maka kemudian aku berkata, siapa kamu? Orang ini berkata, hai kaum, pergilah segera kamu ke rumah ibadah sana, karena di sana ada orang yang ingin sekali bertemu dengan kalian. Maka kami pun bergegas ke rumah tersebut, kata Tamim, dan ternyata kami menemukan di rumah tersebut seorang laki-laki yang badannya sangat besar. Belum pernah kami melihat orang yang sebesar itu, di mana kaki dan tangannya itu diikat oleh rantai-rantai besi, kata Tamim. Kemudian Tamim berkata kepada orang ini, siapa kamu? Man ant? Kata orang ini, kabarkan dulu kepadaku siapa kalian. Kata Tamim, nahnu qaumun minal Arab. Kami suatu kaum dari Arab, dari Banu Tamim. Maka orang yang besar ini berkata, lalu apa yang dilakukan oleh Muhammad dan sahabatnya?
Kata Tamim, ia telah menguasai Madinah dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Kata orang ini, bila mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Kemudian orang ini berkata, saya mau bertanya kepada kalian 3 pertanyaan. Apa itu? Kata Tamim. Bagaimana dengan pohon kurma yang ada di sebuah tempat namanya Baisan? Tentang apanya? Kata Tamim. Kata orang ini, tentang buahnya. Masih berbuah atau tidak? Kata Tamim, masih. Kemudian bagaimana dengan mata air yang bernama Zughar? Tentang apanya? Kata Tamim. Tentang airnya. Masih ada airnya tidak? Masih banyak. Orang-orang masih menggunakannya untuk pengairan dan yang lainnya. Kemudian kata orang yang besar ini, lalu bagaimana dengan Danau Tobariyah? Danau Tobariyah ini adanya di Israel, Pak. Namanya Tiberias, ya. Tiberias ini Tobariyah namanya. Masih ada tidak airnya? Kata Tamim, masih banyak. Kata orang ini, fa inni ana Dajjal. Aku adalah Dajjal. Ketika nanti pohon kurma di Baisan sudah tidak berbuah dan mata air Zughar sudah kering dan danau Tobariyah itu pun juga sudah kering, aku akan keluar, kata Dajjal. Dan ya, menurut kabar danau Tobariyah ini sudah mulai berkurang, Pak. Ya, sudah mulai menyusut airnya dan pasti dia akan kering. Nah, Dajjal akan keluar di mana, Pak? Di Khurasan. Tepatnya di Asfahan. Asfahan ini sekarang ini bagian negara bagian Iran. Asfahan ya, sebagiannya masuk Iran, sebagian masuk Israel. Di mana kata Rasulullah SAW, ketika Dajjal keluar itu akan diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi. Alaihim toyalisah, yang memakai ya, baju topi atau toyalisah. Ya. Dan antum tahu sekarang di Asfahan ini sudah banyak sekali orang Yahudi di sana. Tercatat lebih dari 30.000 orang. Ya. Lebih dari 30.000 orang. Kalau 30.000 orang aja punya anak 3, udah banyak banget. Bahkan disebutkan bahwa pertumbuhan orang Yahudi di Asfahan sekarang tuh sangat pesat sekali. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa Dajjal akan keluar di sana, akan diikuti oleh pasukan Yahudi 70.000 orang. Di mana Dajjal itu diberikan oleh Allah kehebatan. Apa kehebatannya? Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih itu Dajjal bisa berjalan secepat angin. Ya. Yang kedua, Dajjal itu bisa menyuruh awan untuk hujan, menyuruh tanah untuk kering kerontang. Apabila mendatangi suatu kaum yang subur, kemudian mereka tidak mau beriman kepada Dajjal, maka Dajjal akan menyuruh tanahnya kering kerontang. Iya. Dan Dajjal, kata Rasulullah, membawa gunung roti, di mana sebelah kanannya itu air yang dingin dan sebelah kirinya itu ya neraka atau api yang panas. Kata Rasulullah, kalau kalian melihat itu dan kalian disuruh memilih, pilihlah api yang panas. Kenapa? Karena hakikatnya itu adalah air yang dingin, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di Dajjal itu penyihirnya hebat banget, Pak. Makanya setiap orang akan disuruh memilih, mau milih mana, memilih api atau air. Kata Rasulullah, api Dajjal itu hakikatnya air yang dingin, dan airnya Dajjal itu hakikatnya api yang panas. Maka kalau qadarullah misalnya, naudzubillah ya, ketemu gitu Dajjal, disuruh pilih apinya, Pak. Iya. Dan bayangkan Bapak sekalian, Rasulullah SAW mengabarkan inna baina yaday Dajjal salas sanawat, di sebelum Dajjal datang itu ada 3 tahun yang sangat pacak-pacaklik. Di mana 3 tahun itu kata Rasulullah, tahun pertama Allah menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah menahan 2/3 air hujan.
Dan tahun ketiga Allah menahan hujan sama sekali, nggak ada air. Kata Rasulullah, wala ta'am, pada waktu itu tidak ada air, tidak ada makanan, dan air mengikuti keberadaan kaum mukminin, kata Rasulullah. Iya. Dan makanan kaum mukminin apa pada waktu itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada makanan. Makanya pada waktu itu tasbih jadi makanan. Ya, tasbih, takbir, tahlil, tahmid jadi makanan buat orang-orang yang beriman. Subhanallah. Bayangkan ya, di saat musim paceklik itu Dajjal membawa gunung roti. Bagaimana tidak terfitnah manusia, Pak? Bahkan kata Rasulullah, tidak akan tegak hari kiamat hatta yatamanna nasu dajjal. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang mengharapkan munculnya Dajjal. Orang-orang mengharapkan munculnya Dajjal, bayangkan. Kenapa? Karena memang musim paceklik dan Dajjal membawa gunung roti. Siapa yang tidak mau? Fitnah berat sekali. Iya, berat fitnahnya, luar biasa. Dan kata Rasulullah, Dajjal itu bisa dilihat oleh setiap orang yang beriman, di mana di jidatnya ada tulisan kafaro, kafir. Iya. Dan Dajjal itu kata Rasulullah rambutnya keribu, syadidul ju'udah. Ya. Kemudian matanya itu pecak sebelah, mata kanannya nyembul kata Rasulullah seperti inabah palfiyah, anggur yang nyembul. Iya. Badannya besar Dajjal itu, Pak. Nah, ini akal Islam, sifat-sifat Dajjal. Dan wajib diyakini akan adanya Dajjal, Pak. Nah, di zaman sekarang ada orang punya keyakinan bahwa Dajjal itu hanya simbol saja katanya. Iya, kita katakan bukan. Ia manusia memang beneran. Buktinya di zaman Rasulullah ada sahabat yang pernah ketemu. Dan pasti akan keluar. Dan Rasul juga sudah menyebutkan tempat keluarnya di mana. Iya. Dan bagaimana cara kita menghindari Dajjal? Cara kita menghindari Dajjal yang pertama, selalu berdoa setiap sholat dari 4 perkara itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Yang kedua, menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Rasulullah, siapa di antara kalian yang bertemu dengan Dajjal, bacakan kepadanya 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Yang ketiga, kita lari menjauh dari Dajjal. Jangan merasa pede, saya nggak bakal terfitnah sama Dajjal. Kata Rasulullah, man sami'ad Dajjal ya bi ardin falyan'an. Siapa di antara kalian yang mendengar Dajjal di suatu tempat, hendaklah ia menjauh. Ya. Jadi Dajjal sudah sampai Cilonyi, mari ya, ke pastor. Kemudian siapa saja yang menjadi pengikut Dajjal, Pak? Rasulullah mengabarkan yang menjadi pengikut Dajjal kebanyakan yang pertama orang Yahudi. Orang Yahudi pengikut Dajjal. Yang kedua, para wanita. Kebanyakan wanita akan mengikuti Dajjal. Kenapa? Karena wanita itu, Pak, banyak di antara mereka yang pertama jauh dari agama. Yang kedua, lemah hatinya, mudah terpesona oleh kekayaan dan yang lainnya. Ya. Makanya banyak yang menjadi pengikut Dajjal itu wanita. Yang ketiga, yang menjadi pengikut Dajjal siapa? Orang-orang Al-A'rab, kata Rasulullah. Orang-orang Arab Badui. Kenapa orang Arab Badui itu jadi pengikut Dajjal? Li'annahum qalaba 'alaihimul jahl. Karena kebanyakan mereka bodoh tentang agama. Ini menunjukkan orang-orang yang bodoh terhadap agama rata-rata akan ikut Dajjal. Iya. Yang keempat, yang ikut Dajjal siapa? Khawarij. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa orang-orang Khawarij itu kullama kharaja qarnun qati, akan muncul di setiap generasi.
Di setiap generasi keluar akan ditebas. Rasulullah menyebutkan sampai 20 kali kata Ibnu Umar. Ya, sampai generasi terakhir mereka orang Khawarij itu akan keluar bersama Dajjal. Di mana orang Khawarij itu menghalalkan darah kaum muslimin. Ini kayak ISIS itu, Pak. Ya. Nah, ini pengikut Dajjal, Pak. Bagaimana maka dari itu, Pak, supaya kita selamat dari Dajjal kita harus paham agama, Pak. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa ada seorang pemuda yang ditangkap oleh Dajjal, di mana pemuda itu datang kepada Dajjal dan berkata kepada orang-orang, "Wahai manusia, ketahuilah bahwa dia ini Dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW." Maka kemudian pasukan Dajjal pun menangkap si pemuda ini dan diserahkan kepada Dajjal. Kemudian Dajjal pun menyuruh dia beriman kepadanya bahwa dia adalah Tuhannya. Si pemuda tidak mau. Akhirnya digergaji jadi dua belah. Kemudian Dajjal pun berjalan di antara dua potongan tubuhnya, hidup lagi pemuda itu. Kemudian Dajjal berkata kepada si pemuda itu, "Sekarang apakah kamu beriman bahwa aku Tuhanmu?" Si pemuda berkata, "Justru aku semakin yakin bahwa kamu itu Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW." Pokoknya si pemuda ini punya ilmu. Lalu Dajjal berusaha untuk menangkap pemuda ini dan membunuhnya. Ternyata tidak mampu. Iya. Dan ini kata Rasulullah, "A'dhamu syahid." Ini orang yang paling agung mati syahidnya. Iya. Akhwan Islam, azakumullah. Kemudian Dajjal berkeliling dunia. Seluruh tempat-tempat dunia akan dihampiri oleh Dajjal. Sampai kemudian akhirnya Dajjal pun akan mengepung kota Makkah dan Madinah. Di mana kota Makkah dan Madinah akan dijaga oleh kata Rasulullah oleh malaikat-malaikat yang menghunuskan pedangnya sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Dan Dajjal pun kemudian bersama pasukannya membuat kemah di Jurf namanya. Bukan di Jurf, saya lupa namanya, dekat kota Madinah. Nah, di saat seperti itulah kata Rasulullah kota Madinah berguncang, gempa. Lalu keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya bergabung dengan Dajjal. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang riwayat Muslim itu, sampai-sampai seorang laki kaum mukminin mengikat ibunya, mengikat saudarinya, diikat itu ibunya, saudarinya, jangan sampai bergabung dengan Dajjal. Karena memang fitnahnya Dajjal luar biasa, Pak. Luar biasa. Di saat itu kemudian Allah izinkan turun Nabi Isa Al-Masih, di mana kata Rasulullah SAW, Nabi Isa Al-Masih turun dengan mengendarai malaikat. Dia turun di antara sayap malaikat. Faka'annahu kharaja min dimas, kata Rasulullah, seakan-akan beliau itu baru keluar dari kamar mandi. Kenapa? Karena rambutnya Nabi Isa itu selalu meneteskan air. Ya, jadi Nabi Isa itu rambutnya selalu basah. Ya. Beliau turun di mana? Di Menara Putih di Masjid Jami Damaskus di Suriah. Dan masjid itu sudah ada. Menaranya putih, Pak. Dan kelak nanti Nabi Isa akan turun di sana. Di mana Suriah waktu itu menjadi kerajaan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Iya, makanya kita sih yakin pasti Bashar Assad bakal mati itu. Orang Syiah bakalan hancur. Kenapa? Karena Rasulullah mengabarkan bahwa Syam itu akan menjadi negeri Islam yang terakhir. Nanti Islam akan bercokol di sana dengan kepemimpinannya Imam Mahdi. Tertepatnya di Damaskus, ibu kotanya nanti. Jadi Suriah itu. Dan mungkin dengan adanya kejadian-kejadian sekarang ini, Allah ingin mempersiapkan segala sesuatunya dengan adanya pasukan yang kuat Imam Mahdi itu. Allahu a'lam. Yang jelas bukan ISIS. Yang jelas ISIS itu buatan orang-orang Syiah dan Amerika.
untuk menghancurkan Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kemudian waktu itu Nabi Isa turun di waktu subuh. Kemudian terdengar suara hayya 'alal jihad, ayo kita berjihad. Mereka pun bergegas melihat ternyata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian dikumandangkan adzan dan Nabi Isa pun menyuruh Imam Mahdi menjadi imam. Ya. Kenapa? Karena Nabi Isa menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa diberikan kekuatan yang luar biasa. Kata Rasulullah, tidaklah ada orang kafir yang mencium nafas Nabi Isa kecuali pasti akan mati. Iya. Dan bau nafas Nabi Isa itu sejauh mata memandangnya Nabi Isa. Dan setiap kali Dajjal dipandang oleh Nabi Isa, dia akan mengkerut seperti garam yang mengkerut dalam air, kata Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi Isa pun dengan Imam Mahdi dan kaum mukminin mengumandangkan jihad. Berjihadlah kaum mukminin. Dan di waktu itu sampai-sampai pepohonan batu-batu berkata, hai mukmin, hai muslim, ini di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh dia. Iya. Kecuali pohon gorkot, kata Rasulullah, karena itu pohonnya orang Yahudi. Dan antum tahu tidak, di Israel sekarang sedang rajin mereka menanam pohon gorkot. Iya. Akhal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Yang kemudian Nabi Isa terus mengejar Dajjal sampai akhirnya Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat namanya Babul Lud di Palestina. Iya. Di sanalah Dajjal akan mati dengan Nabi Isa membunuhnya dengan tombak kecilnya. Mampus Dajjal. Yang kemudian Nabi Isa pun hanya menawarkan dua, antara Islam atau dibunuh. Dan di saat itu tidak diterima jizyah lagi. Jizyah itu apa sih, Kak? Upeti bagi mereka yang tidak mau masuk Islam, setiap tahunnya 1 dinar. Di masa Rasulullah, sahabat, dan sampai hari ini jizyah masih berlaku kalau masih ada negeri Islam. Tapi di zaman Nabi Isa nanti sudah tidak diterima jizyah. Hanya diberikan pilihan dua. Kamu masuk Islam atau kamu dibunuh. Maka semua masuk Islam. Bahkan termasuk orang Nasrani pun semua masuk Islam. Dan Allah telah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi qabla mautih. Dan tidak ada satupun ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum meninggalnya Nabi Isa. Sementara ketika Nabi Isa naik diangkat, belum semua ahli kitab beriman, kan? Tapi Allah mengabarkan bahwa nanti semua ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu di akhir zaman, Pak. Maka pada waktu itu seluruh dunia Islam. Karena Nabi Isa tidak menerima kecuali Islam atau dibunuh. Dan pada waktu itu ketentraman yang luar biasa, kata Rasulullah. Dan berkah, bumi mengeluarkan keberkahannya. Sampai-sampai buah delima saja, satu buah delima mencukupi 8 orang, kata Rasulullah. Saking berkahnya bumi. Namun qadarullah, Imam Mahdi meninggal dunia. Kemudian dikuburkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tak lama kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa, hai Isa, ahris ibadi ila tur. Hai Isa, bawalah hamba-hambaku ke bukit Tursina. Karena aku akan mengeluarkan pasukan yang tak akan pernah bisa dikalahkan. Akhirnya Nabi Isa pun membawa kaum mukminin di bukit Tursina. Lalu Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj min kulli hadabin yansilun. Mereka dari setiap penjuru datang, Pak. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu tujuannya hanya satu, Pak. Hanya membunuh sudah dan menghancurkan. Tidaklah melewati danau kecuali diminum habis. Tidaklah melewati negeri kecuali dihancurkan dan dibunuhi orang-orangnya.
Ya. Sampai akhirnya kaum muslimin pun juga kelaparan di Bukit Tur itu, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan seluruh dunia dikuasai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kata Rasulullah, mereka telah menguasai bumi. Mereka berkata, qad alauna ahlal ardi. Kita sudah menguasai dunia dan kita akan mengalahkan penduduk langit. Lalu mereka pun melemparkan tombak-tombaknya ke langit dalam keadaan tombak mereka kembali dalam keadaan berdarah. Kemudian Bapak sekalian, Nabi Isa pun berdoa kepada Allah supaya dilepaskan dari penderitaan itu. Maka Allah pun kemudian kirimkan penyakit yang menimpa Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu? Kata Rasulullah, keluarnya ulat dari tengkuk-tengkuk mereka, kemudian mati. Kemudian Nabi Isa pun dia turun dari Bukit Tur dan ternyata kata Rasulullah, tidaklah ada sejengkal di bumi ini kecuali di situ ada bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Jumlahnya banyak sekali ya Pak. Yang kemudian Nabi Isa pun berdoa lagi kepada Allah supaya dibersihkan bumi ini dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah kirimkan burung yang lehernya sebesar-besar leher unta. Yang kemudian Rasulullah SAW pun mengabarkan bahwa burung-burung itu membawa entah kemana bangkai-bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah. Kemudian tak lama kemudian Nabi Isa pun meninggal dunia dan dikuburkan di bumi ini. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, tanda hari kiamat besar itu munculnya cepat. Setelah ini langsung ini. Iya. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, akan ada lagi orang yang kafir, ada. Yang murtad dari agama Islam lagi, ada. Kemudian Rasulullah mengabarkan akan munculnya apa? Akan ada 3 bagian bumi ini yang akan ditenggelamkan ke bumi. Salatu khasafat, kata Rasulullah. Yang pertama khasafun bil masyriq, di timur. Wa khasafun bil maghrib, di barat. Wa khasafun bi jaziratil Arab, dan di tanah Arab. Jadi ada 3 tempat yang akan Allah tenggelamkan ke dalam bumi, di timur, di barat, dan di tanah Arab. Kemudian munculnya dabbatun minal ard. Apa itu? Binatang melata dari dalam bumi. Para ulama berbeda pendapat binatang ini berbentuk apa. Kebanyakan mereka mengatakan berbentuk unta, tapi riwayatnya tidak ada yang sahih. Di mana disebutkan bahwa dabah ini membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Tidaklah ia bertemu dengan seorang manusia pun kecuali dicap hidungnya itu. Kalau dia mukmin menjadi putih bersih. Kalau dia kafir menjadi hitam legam. Ya, sebagaimana itu disebutkan dalam firman Allah. Saya lupa ayat apa. Akhrajna lahum dabbatan minal ard. Ya, tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Ya. Apabila telah Allah tentukan waktunya, kata Allah, kami akan keluarkan binatang melata dari dalam bumi ini yang akan mengajak bicara manusia bahwa dahulu manusia sebelum kalian mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Masyaallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Di mana akal Islam, azakumullah. Kemudian tanda hari kiamat besar lainnya apa? Yaitu turunnya dukhan, asap yang tebal, sehingga manusia tidak bisa melihat karena saking tebalnya asap tersebut. Kemudian di tanda hari kiamat apa? Terbitnya matahari di mana? Di barat. Dan subhanallah, ya, saya baca di internet seorang ilmuwan Rusia membuktikan secara ilmiah bahwa nanti suatu ketika matahari pasti akan terbit dari barat. Dan di saat itulah taubat sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian tanda hari kiamat besar selanjutnya apa? Keluarnya api dari Yaman.
Yang kemudian kata Ibnu Hajar, laut itu menjadi api seluruhnya. Kemudian menggiring manusia, di mana manusia akan digiring terus ke arah Syam. Ya, di mana siapa yang terlambat dia akan dilahap oleh api. Nah, itulah Pak 10 tanda hari kiamat besar. Dan kalau kita perhatikan tanda-tanda hari kiamat besar ini sudah cukup dekat. Tanda-tanda hari kiamat kecil saja kita lihat, Masya Allah, rata-rata sudah terjadi. Ya. Di antara tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi, kata Rasulullah apa? Keluarnya apa? Gunung emas di sungai Efrat. Dan pasti akan keluar itu. Ya. Nah, ini akal Islam, azakumullah. Kemudian setelah itu Allah menyuruh malaikat Israfil, tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwa yang meniup sangkakala itu malaikat Israfil sebetulnya, Pak. Cuman yang menjadi masyhur di kalangan kaum muslimin dan disebutkan para ulama bahwa yang meniup sangkakala itu malaikat Israfil. Kata Rasulullah, "Kaifa an'am wa sahibus sur qad iltaqamas sur wa wantadhara mata udhina lahu bin nafakh." Bagaimana aku akan merasa bahagia? Bagaimana aku akan merasa tenang, kata beliau. Sementara malaikat peniup sangkakala sekarang itu sudah meletakkan mulutnya di sangkakala dan sedang menunggu aba-aba dari Allah kapan ia hendak meniupnya. Itu di zaman Rasulullah. Gimana zaman sekarang, Pak? Udah siap-siap meniup gitu. Kemudian ditiuplah sangkakala. Apa itu sangkakala? Sangkakala itu trompet yang berbentuk tanduk. Kata Rasulullah, qarnun yunfakhu fih, itu berbentuk tanduk, ya, trompet berbentuk tanduk, tapi tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kemudian para ulama berbeda pendapat peniupan sangkakala itu berapa kali. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan 2. Kenapa? Karena tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW tentang berapa kali terjadinya peniupan sangkakala. Yang ada dalam ayat, ya, di dalam surat apa itu? An-Nazi'at, ya, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Pada hari akan ditiupkan sangkakala pertama, lalu diikuti oleh sangkakala yang kedua. Di mana jarak antara 2 tiupan itu 40 tahun. Tiupan sangkakala pertama itu menghancurkan dan membuat manusia mati. Iya. Semua hancur. Kemudian Allah mengganti langit dengan langit yang baru. Iya, mengganti bumi dengan bumi yang baru. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun meniup tiupan yang kedua. Allah turunkan air hujan. Lalu kemudian kata Rasulullah, tumbuhlah manusia itu tubuhnya menjadi tumbuh sedikit demi sedikit menjadi manusia kembali. Karena kata Rasulullah, Allah, ya, tubuh manusia ini akan hancur seluruhnya kecuali tulang ekornya yang kecil, kata Rasulullah. Itu tidak akan hancur. Dari tulang ekor yang kecil itulah Allah akan kembali membentuk tubuh manusia. Jangan jauh-jauh deh, Pak. Kalau Bapak lihat biji pohon beringin. Pohon beringin tuh bijinya kecil. Tapi kemudian dia tumbuh kan? Tumbuh. Kalau dari biji kecil itu saja bisa tumbuh besar-besar dan menjadi pohon yang besar. Allah pun mampu untuk menciptakan manusia dari apa? Tulang ekor yang kecil kemudian tumbuh menjadi manusia. Lalu Allah bangkitkan. Ya. Kebangkitan. Dan kebangkitan itu pasti akan terjadi. Di mana Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih dan ayat-ayat Al-Quran pun juga menegaskan akan adanya tanda kebangkitan. Dan Allah mengajak manusia bicara. Allah mengajak manusia berpikir dengan memberikan hujah-hujah akal yang sangat kuat sekali akan kebenaran kebangkitan. Ya, contohnya Allah mengisahkan tentang Ashabul Kahfi. Allah mengisahkan tentang Nabi Uzair yang tidur selama 100 tahun. Ya.
di mana Nabi Uzair setelah 100 tahun tidur dibangunkan oleh Allah. Kemudian Nabi Uzair ditanya, berapa hari kamu tidur? Kata Nabi Uzair, yaum au ba'du yaum, sehari atau setengah hari. Lalu Allah berfirman, bal labithta mi'ata am, kamu tidur itu 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna, wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas, wanzur ila al-'idham kaifa nusizuha thumma naksuha lahma. Lihat makananmu itu telah hancur, dan lihat oleh kamu ya keledai kamu itu yang telah menjadi tulang belulang. Kemudian di hadapan Nabi Uzair itulah Pak, tulang belulang itu tiba-tiba berdiri sendiri, langsung dibungkus daging, dibungkus lagi kulit, dan menjadi apa? Keledai sempurna lagi di hadapan, di mata ya Nabi Uzair alaihissalatu wassalam. Untuk apa? Allah ingin menegakkan hujah bahwa Allah mampu untuk menegakkan, yang membangkitkan manusia muda. Subhanallah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir tentang apa, Pak? Tentang penciptaan manusia sendiri. Allah mengatakan, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, faja'ala minhu zawjayn dzakara wal untha. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah manusia itu tadinya berasal daripada air mani yang terpancar, yang kemudian kami jadikan ia segumpal darah, lalu Allah sempurnakan penciptaannya, lalu kami jadikan ia berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Bukankah itu menunjukkan, kata Allah, Allah mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Maksudnya Allah ingin mengajak kita berpikir, Pak. Kita ini berasal dari setetes air mani. Dari setetes air mani itu Allah jadikan kita segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian menjadi manusia yang sempurna. Kalau Allah mampu menciptakan manusia di pertama kali, bagi Allah untuk membangkitkan setelah kematian lebih mudah lagi. Allah juga berfirman, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Manusia itu memberikan perumpamaan untuk kami dengan perumpamaan yang zalim, dan manusia lupa akan penciptaannya sendiri, kata Allah. Dia berkata, siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang telah hancur ini? Allah berfirman, katakan, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Iya, subhanallah, Allah mengajak kita berpikir. Ketika orang-orang kafir berkata, siapa yang bisa membangkitkan manusia yang sudah hancur tulang belulangnya seperti ini? Lalu Allah mengatakan apa? Yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Artinya kalau pertama kali Allah mampu menciptakan, bagi Allah mampu untuk membangkitkan. Mudah, sangat mudah bagi Allah. Terkadang Pak, Allah mengajak kita berpikir dengan apa, Pak? Bagaimana bumi yang kering kerontang, ketika Allah turunkan air hujan, tiba-tiba menjadi hijau. Allah berfirman, wa taral arda hamidatan فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Kamu lihat, bumi itu tadinya kering kerontang. Lalu ketika kami turunkan air hujan, tiba-tiba tumbuhlah tumbuhan. Allah mengatakan, Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang telah mati itulah yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ya. Lihat Bapak, kalau Bapak lagi umroh, kalau Bapak umroh di musim panas, Bapak akan lihat padang pasir itu kering, nggak ada tumbuhan. Isinya apa? Ya padang pasir. Tapi kalau Bapak kembali umroh lagi di musim dingin, musim hujan, Bapak lihat padang pasir itu jadi hijau. Ya, Masya Allah.
Seakan Allah ingin mengajak kita berpikir bahwa Allah yang menghidupkan tanah yang telah mati itu, Allah pula yang mampu untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dan menjadi hidup kembali. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah mengajak akal kita berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Artinya kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang begitu besar, bagi Allah lebih mudah lagi untuk membangkitkan orang yang telah meninggal dunia. Coba Pak, hujah-hujah seperti ini bisa ditolak akal nggak Pak? Akal mana yang bisa menolak coba? Ya, Allah mengajak akal manusia yang waras. Coba pikirkan ini, hai orang-orang yang tidak beriman akan adanya kebangkitan. Coba pikirkan ini, bahwa kebangkitan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pun bangkit, Pak. Kata Rasulullah, ketika aku dibangkitkan oleh Allah dari kuburku, aku melihat Musa sedang memegang salah satu kaki Arash. Aku tidak tahu siapa dulu yang dibangkitkan dari kuburan, kata Rasulullah SAW. Apakah aku atau Nabi Musa? Iya. Yang kemudian manusia pun, yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir, dalam surat apa itu? Al-Qamar. Yakhrujuna minal ajdath. Mereka keluar dari kuburan mereka. Bagaikan apa? Jaradun muntashir, bagaikan belalang-belalang yang bertebaran. Muhti'ina ila da'. Lalu mereka pun menyahut panggilan malaikat agar berkumpul di padang mahsyar. Ya, muhti'ina ila da'. Mereka pun berlari-larian untuk menyambut panggilan tersebut untuk berkumpul di padang mahsyar. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Maka pada hari itulah orang kafir berkata, ini hari yang berat bagiku. Maka kemudian kata Rasulullah, yuhsyarun nas buhman gurlan. Kata Rasulullah, manusia pun dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, belum dikhitan. Mendengar itu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kita akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat. Lalu apakah kita tidak akan melihat kemaluan yang lain, katanya, auratnya? Kata Rasulullah, ya Aisyah, di hari itu urusan terlalu berat untuk memikirkan hal seperti itu. Iya. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan Rasulullah mengatakan bahwa tanah padang mahsyar itu tanah Syam. Di tanah Syam yang ada sekarang ini, itulah yang menjadi tanah padang mahsyar. Iya. Manusia akan berdiri di padang mahsyar semuanya dalam keadaan masing-masing keadaannya. Kata Rasulullah, orang-orang yang sombong dikumpulkan di padang mahsyar menjadi kecil sebesar semut injak-injak manusia. Ya. Demikian pula masing-masing orang dikumpulkan dalam keadaan yang meninggal dunia. Orang yang meninggalnya dibunuh, dia akan datang sambil menenteng kepalanya dan menenteng orang yang membunuhnya. Ada orang yang banyak berbuat dosa, dia akan membawa dosanya sebesar-besar bumi, datang dalam keadaan seperti itu, sudah. Subhanallah, akal Islam di padang mahsyar. Lalu di padang mahsyar itu, kata Rasulullah, matahari akan didekatkan sejauh 1 atau 2 mil. Dan manusia sangat kepanasan sekali, kata Rasulullah SAW. Namun di sana ada orang-orang yang akan Allah berikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di saat manusia di padang mahsyar kepanasan, mereka tidak. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka naungan. Siapa? Ada 7 orang. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, kata Rasulullah, yang akan Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak akan ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu rindu ingin pergi ke masjid. Yang ketiga, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah,
berpisah pun karena Allah. Yang keempat, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik rupawan dan seorang bangsawan. Lalu si laki-laki ini berkata, "Inni akhafullah, aku takut kepada Allah." Yang kelima, seorang yang bersedekah, kata Rasulullah. Lalu ia sembunyikan sedekahnya, sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian rajulun dzakarallaha khalian, di antara yang diberikan naungan siapa? Seorang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu ia pun menangis dan menangisi dosa-dosanya. Kemudian yang ketujuh saya lupa siapa namanya, satu lagi. Nah, di padang mahsyar, ibu dan bapak sekalian, matahari akan didekatkan sejauh 1 mil. Wa ya'raqun nas, kata Rasulullah, dan manusia akan berkeringat, berpeluh. Di antara mereka ada yang peluhnya sampai ke mata kaki. Di antara mereka ada yang peluhnya sampai ke dengkul. Di antara mereka ada yang peluhnya sampai ke pusar. Ada yang mereka yang sampai ke telinga, ada lagi kelelep, ya, di dalam peluhnya tersebut. Masing-masing sesuai dengan amalannya masing-masing. Dan manusia akan terus menunggu di padang mahsyar. Ya. Menunggu siapa? Menunggu Allah. Lalu kemudian Allah pun datang dengan malaikat bersaf-saf. Allah berfirman, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra." Ya. Lalu datanglah Rabbmu dengan malaikat bersaf-saf. Dan akan didatangkan neraka jahanam, kata Allah. Dan pada hari itulah manusia akan ingat tentang perbuatannya di masa lalu. Dan dalam hadis yang sahih, neraka akan ditarik, ditarik oleh para malaikat, di mana neraka itu mempunyai 70.000 penarik. Satu penariknya ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti neraka itu akan ditarik oleh 70.000 kali 70.000 malaikat. Berapa, Pak? 4.900.000.000 kali ya, atau lebih? 4.900.000.000 malaikat yang akan menarik neraka jahanam. Ya. Wajiya yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Pada hari itulah manusia akan ingat akan dosa-dosanya ya waktu di dunia, dan mengingat pada waktu itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, kata Allah. Ya. Wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Di saat itu manusia akan berkata, andaikan aku dahulu beramal saleh. Masya Allah. Ikhwatul Islam azakumullah. Lalu Allah pun datang dengan para malaikatnya bersaf-saf. Dan pada waktu itu para malaikat tidak ada yang berani berbicara kecuali yang Allah izinkan. Iya. Yang kemudian akhwat Islam, Allah datang, kata Rasulullah, dalam keadaan marah dan sangat marah sekali. Iya. Di mana Allah menggenggam, melipat langit dengan tangan kanannya, dan menggenggam bumi dan isinya dengan tangan yang lainnya sambil berkata, Anal Malik, akulah raja di hari ini. Aina mulukul ard, di mana raja-raja dunia itu? Di saat itulah kaum mukminin datang ke Nabi Adam meminta syafaat. Kata kaum mukminin, hai Adam, engkau manusia yang Allah ciptakan langsung dengan tanganmu. Engkau manusia pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan ampunan kepadamu. Berikan kepada kami syafaat, hai Adam. Kata Nabi Adam, jiwaku, di hari ini Robku sangat marah sekali. Cobalah kalian pergi kepada Nabi Ibrahim. Datanglah ke Nabi Ibrahim pun menjawab yang sama. Datang lagi kepada siapa? Nabi Musa, terus Nabi Isa, kemudian terakhir sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun berkata, Ana laha, aku yang akan melakukannya. Lalu Allah
Rasulullah pun pergilah kemana? Ke bawah arash. Lalu Rasulullah pun sujud dan terus sujud. Dan Allah mengajarkan kepada Rasulullah, mengilhamkan pujian-pujian yang di dunia tidak pernah diajarkan, kata Rasulullah. Lalu Allah berfirman, irfa' ra'sak wasal tu'tah wasal washfa' tushaffa. Angkat kepalamu, kemudian mintalah, niscaya kamu akan diberikan. Silakan berikan syafaat, niscaya kamu akan diizinkan. Kemudian diserulah, hendaklah setiap manusia mengikuti sesembahannya. Maka yang menyembah api ikut api, yang menyembah batu akan ikut batu, yang menyembah Nabi Isa akan berlepas diri. Lalu mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya nanti pada hari kiamat Nabi Isa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Isa ditanya tentang apakah benar, ya, kamu sudah menyuruh mereka mengambil kamu dan ibumu sebagai tandingan selain Allah? Apa kata Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak berhak aku mengucapkan apa-apa yang tidak diperintahkan kepadaku ya Allah. In kuntu qultu faqad alimta. Jika aku mengucapkan itu ya Allah, pasti engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui ya Allah apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ya. Kemudian setiap yang disembah akan berlepas diri dari sesembahan, dari orang yang menyembahnya. Maka kemudian setiap manusia, bapak dan ibu-ibu, akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah api ikut api, yang menyembah kuburan ikut kuburan, yang menyembah sesembahan selain Allah ikut sesembahannya. Kata Rasulullah, wa yabqal mu'minun, dan tersisa kaum mukminin bima fihim minal munafiqin, dan bersama orang-orang munafikin. Iya. Ketika itu mereka, orang-orang beriman menunggu. Lalu Allah datanglah kepada mereka, kata Rasulullah, dengan bentuk yang tidak dikenal oleh mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, man tantadhirun? Apa yang kalian tunggu di sini? Siapa yang kalian tunggu? Kata kaum mukminin, nantadhiru rabbana. Kami menunggu Rabb kami. Kemudian Allah berfirman, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Kata kaum mukminin, ma'adzallah an nusyrika billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Fayakshifu as-saq. Kata Rasulullah, lalu Allah pun menyingkapkan betisnya. Ya, maka di saat itulah sujud seluruh kaum mukminin. Sementara orang yang beriman, orang munafik, setiap kali mau sujud, kata Rasulullah, punggungnya menjadi apa? Lurus lagi, nggak bisa sujud sudah. Maka kaum mukminin semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Bapak sekalian, tibalah waktu hisab, di mana setiap manusia akan apa? Dihisab. Dan hisab, kata para ulama, ada dua macam. Ada hisab yang berat dan ada hisab yang ringan. Hisab yang ringan yang kayak gimana, Pak? Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa hisab yang ringan itu, kata Rasulullah, Allah apabila hendak menghisab seorang mukmin, wadha'a kanafah. Allah akan meletakkan penutup. Supaya apa? Supaya tidak diketahui orang-orang. Lalu Allah berfirman kepada si mukmin ini, ata'rifu dzamba kadza? Kamu tahu dosa ini? Kamu tahu dosa itu? Terus disebutkan oleh Allah dosa-dosa dia. Dan si mukmin pun mengakuinya. Sehingga kata Rasulullah, si mukmin ini yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu Allah berfirman kepada mukmin ini, qad satartu halaka fid dunya. Di dunia aku telah menutupi dosamu. Wa ana satartu halakal yaum, dan aku akan tutupi dosamu hari ini. Inilah orang yang dihisab dengan mudah.
Apa itu? Hanya sebatas diingatkan saja dosa-dosa dia, lalu dimaafkan dan ditutupi. Sedangkan hisab yang berat yang seperti apa? Di mana ketika seorang hamba disebutkan dosanya, dia tidak mengakui, ngeyel. Dia membantah. Lalu Allah menutup mulutnya. Lalu Allah menyuruh tangan dan kakinya berbicara. Maka inilah yang disebut dengan munaqasyah. Kata Rasulullah, man nukishal hisabu udzib. Siapa yang dimunaqasyah dalam hisabnya pasti diadab. Pasti diadab. Coba Pak perhatikan hadis tersebut. Berarti orang yang dihisab dengan mudah itu siapa? Yang mengakui dosa-dosanya. Makanya kalau kita ingin dihisab dengan hisab yang mudah, hari ini juga di dunia kita akui di hadapan Allah kan dosa-dosa kita. Ya, kita ini banyak dosa. Karena orang yang tidak mengakui dosa di dunia, di akhirat dia pun tidak akan mengakuinya. Dan dia akan dihisab dengan hisab yang berat. Nah, ini akhwal Islam azakumullah. Kemudian Bapak sekalian, manusia akan ditimbang amalannya. Para ulama berbeda pendapat bahwa timbangan itu satu atau dua atau banyak. Sebagian ulama mengatakan timbangannya hanya satu. Sebagian mengatakan banyak berdasarkan firman Allah, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan. Allah mengatakan di situ timbangan-timbangan keadilan. Berarti itu timbangannya banyak kata mereka. Iya. Yeah. Kemudian para ulama berbeda pendapat lagi, yang akan ditimbang itu apa? Orangnya atau amalannya saja? Pendapat yang paling kuat semuanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq. Akan dibawa seorang laki-laki, dipanggil seorang laki-laki pada hari kiamat, ya. Kemudian diperlihatkan 99 catatan amalnya yang isinya dosa. Lalu kemudian si laki-laki ini ditanya oleh Allah, alaka udhur, hai hambaku, antun kiru hada, kamu mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Si hamba berkata, tidak ya Rabb, ini semua dosaku. Adzalamatka katabatil hafidhun, apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzalimi kamu? Si hamba berkata, tidak ya Rabb. Alaka udhur, atau kamu punya alasan? Si hamba berkata lagi, tidak ya Rabb. Lalu Allah berfirman, bala, innalaka indana hasanah. Ya, kamu punya kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, lalu dikeluarkan kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Lalu si hamba ini berkata, ya Rabb, madil bitaqah, apa hebatnya kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan, satu catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Allah berfirman, innaka la tudzam, kamu tidak dizalimi. Lalu dibawakanlah timbangan. Lalu 99 catatan ini disimpan dalam satu neraca, dan kartu la ilaha illallah disimpan dalam satu neraca. Yang terjadi apa? Fasaqulatil bitaqah, menjadi beratlah kartu tersebut dan menjadi ringanlah 99 catatan itu. Iya. Ini menunjukkan ditimbang apa? Amalnya. Dan di sana ada hadis juga yang menunjukkan ditimbang juga orangnya. Kata Rasulullah, wa yu'ta birajulid dhakham, nanti kata Rasulullah akan dibawa orang yang sangat besar badannya, dan ketika ditimbang ternyata tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Dia tidak punya amal. Makanya pada hari kiamat yang menentukan itu apa, Pak? Amalan saleh. Iya. Dan di padang mahsyar itu setiap nabi punya telaga, dan Rasulullah punya telaga.
di mana Rasul akan memanggil ummati, ummati, ayo umatku, minumlah ke telagaku. Ya, faman syariba min, siapa yang minum dari telagaku, kata Rasulullah, lam yadma abadan, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Di mana telaga haud yang ada di padang mahsyar itu berasal dari telaga Kautsar yang ada di surga, yang Allah janjikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah, fayahtalija aqwamun, ternyata ada beberapa kaum dari umatku yang tidak bisa minum telaga haudku. Lalu aku memanggil ummati, dalam suatu riwayat ashabi, kemari hai sahabatku, hai umatku, kemari minum. Lalu dikatakan kepadaku, kata Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kamu tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Kata Ibnu Hajar, maksudnya ya, yaitu orang-orang yang waktu Rasulullah hidup mereka berbondong-bondong masuk Islam, sehingga Rasulullah mengenal mereka. Setelah Rasulullah meninggal dunia mereka murtad. Dan yang murtad di zaman Abu Bakar itu siapa? Ya, mereka yang mengikuti nabi-nabi palsu. Yang kedua, mereka yang kembali ke agama nenek moyang mereka. Yang ketiga, mereka yang menolak untuk membayar zakat. Nah, ini yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhum wa ardhahum. Makanya Rasulullah mengatakan sahabatku, karena memang waktu itu Rasulullah hidup mereka, adapun Muhajirin dan Ansor tidak ada yang murtad. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin mereka. Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah telah menyaksikan keridhoannya kepada kaum muhajirin dan ansar. Ini bukti yang sangat kuat bahwa mereka akan mati di atas Islam dan iman. Ya. Karena akal Islam azakumullah. Maka kemudian ya dikatakan, kamu tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Masya Allah, Bapak sekalian. Yang kemudian Bapak sekalian, terjadilah kisos, di mana di manusia dikisos. Namun terjadi perselisihan para ulama tentang apakah kisos itu sebelum jembatan, melewati jembatan, atau setelah melewati jembatan. Banyak ulama yang merajihkan setelah melewati jembatan Sirat, di mana semua kaum mukminin akan disuruh untuk melewati apa? Jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka. Dan ini difirmankan oleh Allah, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan masuk ke dalam api neraka. Maksudnya kata Rasulullah, yaitu akan melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka. Kata Rasulullah, wa ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang, lebih licin dan sangat licin. Mazallah kata Rasulullah, licin sekali, membuat orang terpleset. Alaiha khatatif wa kalalib, di atasnya pencaplok-pencaplok yang akan mencaplok orang yang melewatnya. Dan doa para nabi waktu itu adalah Allahumma sallim, ya Allah selamatkan. Kemudian kata Rasulullah, ada yang melewatinya bagaikan apa? Kilat. Ada yang melewatinya bagaikan apa? Iya, berlari kencang. Ada yang melewatinya dengan berjalan kaki. Ada lagi yang melewatinya terseok-seok, terkadang jatuh, terkadang tersengat, akhirnya selamat juga. Dan itu kata Rasulullah yang terakhir selamat, ya, melewati jembatan Sirat. Kata Ibnu Qayyim, keselamatan seseorang di atas Sirat tergantung istiqomah dia di dunia. Semakin kuat istiqomahnya, semakin selamat dalam melewati jembatan Sirat. Tapi ketika ada orang yang terkadang istiqomah, terkadang jatuh maksiat, terkadang berdiri lagi, terkadang jatuh lagi, begitulah keadaannya dia
Ya, tergantung dia meninggal di atas apa. Kalau dia meninggalnya di atas istiqomahnya, selamat dia dari sirat. Kalau dia meninggalnya di atas dosanya, dia pun akan jatuh di atas sirat itu. Masya Allah ya akhal Islam, azakumullah. Mengerikan sekali Pak. Hari yang sangat mengerikan, bayangkan api neraka yang sangat panas luar biasa. Ya. Kemudian setelahnya atas pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa kisos itu setelah sirat. Akan dikisos. Sebagian mengatakan sebelum sirat. Wallahu a'lam, saya tidak bisa merojihkan mana yang paling kuat. Yang jelas kisos itu ada. Di mana ya kambing yang tidak bertanduk akan minta kepada Allah kisos dari kambing yang pernah menanduk dia. Semua orang akan minta kisos. Ya, yang pernah dizalimi akan minta kisos, dan pada waktu itu Allah akan tegakkan keadilan. Iya. Sampai kata Rasulullah, "Atadri manil muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang bangkrut itu hai Rasulullah yang ludes uangnya, ludes hartanya. Kata Rasulullah, "Walakinnal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi orang yang bangkrut pada hari kiamat itu orang yang datang membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, tapi ia pernah menempeleng orang. Ya. Ia pernah memukul orang. Ia pernah menzalimi orang, memakan harta orang, menumpahkan darah manusia. Fayu'ta hadza min hasanati, maka ia bayar dengan amalan-amalan solehnya. Fa in faniyat hasanatu, kalau ternyata amalan solehnya habis sebelum hutang-hutang apa kezalimannya habis, apa yang terjadi Pak? Maka akan diambillah dosa-dosa mereka dan ditanggungkan kepada orang yang berbuat zalim ini. Tsumma turiha finnar, lalu ia dilemparkan ke dalam api. Nah, ini orang yang bangkrut. Ludes apanya Pak? Amalan sorenya habis. Makanya kata Rasulullah, "Man kanat indahu madzlamah." Siapa yang pernah menzolimi manusia di hari ini, fatahallal yaum minhul yaum. Hari ini juga segera minta maaf. Hari ini juga dia harus membebaskan diri darinya. Qabla an yakuna an takuna thammata dinarun wala dirham. Sebelum nanti pada hari kiamat tidak bisa membayar dengan apa? Dinar dan dirham. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika kaum mukminin telah berhasil melewati jembatan Sirat, maka mereka datang kepada Allah. Ngapain pada datang kepada Allah? Protes. Protes apa? Ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana, ya, wa yasumuna ma'ana, hum finnar. Ya Rabb, teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang dahulu sholat bersama kami dan berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan mereka ke dalam api neraka? Kata Rasulullah, "Fama ya asyaddun nasi mujadalatan lillahi ilal mu'minun." Pada hari itu tidak ada yang paling keras protesnya kecuali kaum mukminin. Ya, protes mereka. Kenapa engkau masukkan mereka ke dalam api neraka ya Allah? Maka Allah berfirman kepada kaum mukminin, "Idhabu ilan nar." Pergilah ke neraka. "Wa akhriju man ta'rifuna man qala la ilaha illallah." Keluarkan dari api neraka orang-orang yang kalian kenal, yang mengucapkan la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Itu menunjukkan ya bahwa kaum mukminin pada hari kiamat pun akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Makanya penting Pak, kita punya teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, azakumullah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa orang yang terakhir selamat dari api neraka, ya,
Maksudnya selamat ini melewati jembatan Sirat. Rajulun yakbuta rotan. Itu orang yang melewati jembatan Sirat, terkadang ia jatuh tertelungkup. Terkadang ia terkena sengatan api neraka. Terkadang ia pun berjalan sampai akhirnya selamat juga. Kemudian setelah selamat, si hamba ini berkata, ya alhamdulillahilladzi a'tani ya syai'an lam yu'ta ahadan minal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku karunia yang tidak pernah ada orang yang diberikan karunia seperti aku. Dia menganggap dia yang selamat sendiri, padahal dia yang paling buncit, Pak. Ya. Yang paling terakhir. Lalu kemudian si hamba ini berkata, ya Rob, ya, palingkan wajahku dari api neraka. Panasnya ini membuat aku tidak enak, ya Allah. Lalu Allah pun memalingkan wajahnya dari api neraka. Ternyata si hamba ini melihat pohon yang indah dan rindang. Lalu si hamba ini berkata, ya Rob, ya, adnini minha. Ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu dong. Kai astadilla bidhilliha wa ashrab mimma'iha, supaya saya bisa bernaung di bawah naungannya dan bisa minum airnya yang segar, ya Allah. Maka Allah berfirman kepada si hamba ini, hai hambaku, bagaimana kalau aku berikan permintaanmu? Apakah kamu akan minta yang lain? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Lalu Allah mengambil perjanjian, wah, kalau kamu diberi, kamu tidak akan minta yang lain. Si hamba pun setuju dan berjanji. Akhirnya dia pun didekatkan ke pohon tersebut. Dia pun minum air segar. Tiba-tiba Allah perlihatkan pohon yang kedua, lebih indah dari pohon yang pertama. Si hamba pun diam. Akhirnya si hamba tidak sabar, lalu berkata, ya Rob, dekatkan aku dong ke pohon itu. Ya. Allah berfirman, waihak ya ibna Adam, celaka kamu hai anak Adam. Bukankah kamu tadi sudah berjanji tidak akan minta yang lain? Kata si hamba, hadi wahidah, ini saja ya Allah, ini saja satu. Lalu Allah berfirman, bagaimana kalau aku dekatkan kamu ke sana? Kira-kira kamu meminta yang lain? Si hamba berjanji lagi, tidak ya Allah, aku berjanji tidak akan minta. Lalu Allah mengambil perjanjian dari si hamba ini, bahwa dia tidak akan minta yang lain. Didekatkan. Dia pun minum darinya. Tiba-tiba Allah perlihatkan lagi pohon yang ketiga lebih indah dari dua pohon yang pertama. Pohon itu berada di dekat pintu surga. Si hamba pun minta lagi kepada Allah, nggak sabar, ya Allah, dekatkan dong. Allah berfirman lagi, kamu itu gimana? Sudah 2 kali janji nggak minta, sekarang minta lagi. Si hamba berkata, satu ini aja ya Allah. Ya, aku nggak bakal minta lagi. Tapi Allah tahu si hamba ini tidak akan sabar. Maka Allah pun dekatkan lagi. Ternyata apa yang terjadi? Pas dekat ngelihat surga, Masya Allah, dengan keindahannya. Dia mendengar suara penduduk surga yang luar biasa. Si hamba ini hanya termenung saja ngeliatin. Akhirnya dia berkata, ya Rob, masukkanlah aku ke surga. Akhirnya Allah berfirman, masuklah ke surga. Masuk. Pas masuk surga, Allah perlihatkan surga ada penuh, Pak. Akhirnya dia berkata kepada Allah, ya Allah, sudah penuh, nggak kebagian lagi. Ya, Allah berikan dia, ya, surga yang paling rendah. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, tamanna, silakan kamu berhayal, minta apa? Silakan kamu berangan-angan. Lalu si hamba ini berangan-angan, pengen ini, pengen itu, sampai Allah mengingatkan ini, itu, diingatkan lagi, iya, terus minta, terus saja. Hatta yanqati amalu, kata Rasulullah, sampai sudah tidak tahu, sudah putus, nggak tahu lagi apa yang diminta. Lalu Allah berfirman, kamu akan mendapatkan semua yang kamu minta dan 10 kali lipat lagi. Kata
Kata Rasulullah, itulah penduduk surga yang paling rendah, diberikan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat lagi. Itu surga yang paling rendah. Gimana surga yang paling tinggi? Bayangkan Pak, siapa di dunia ini yang manusia terkaya di dunia yang memiliki dunia dan seisinya? Nggak ada. Tapi kenapa kita ini sibuk mencari dunia, mengejar dunia, lupa kepada kesenangan yang luar biasa di surga? Ya. Mengapa kita terkadang menjual agama kita demi mendapatkan dunia, padahal akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ya. Makanya subhanallah ya wa'ala Islam azakumullah. Nah, mereka yang berada dalam api neraka pun juga kemudian apa? Mendapatkan syafaat. Para nabi memberikan syafaat. Rasulullah dan para nabi pun memberikan syafaat. Kaum mukminin pun memberikan syafaat. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, lalu mereka pun apa? Di mana kata Rasulullah, seorang mukmin masuk ke dalam api neraka ketika telah habis dosa-dosanya, sara fahman, ia pun menjadi arang dan mati. Lalu ia pun kemudian diangkat dan dilemparkan ke sungai di surga. Sementara penduduk surga pun mengguyurnya dengan apa? Ya, air surga. Lalu kemudian kata Rasulullah, ia pun tumbuh seperti biji yang tumbuh di pinggir sungai. Tumbuh. Dan ia kemudian dicap di jidatnya jahannamiyin, ex neraka jahanam. Ya, subhanallah. Ketika para nabi, kaum mukminin sudah memberikan syafaatnya, selesai. Allah berfirman, ya, tabqa syafaati, tersisa syafaatku, kata Allah. Lalu Allah pun menggenggam sekali genggam dari api neraka. Lalu Allah mengeluarkan dari api neraka suatu kaum yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun juga. Allah masukkan ke surga dengan karunia dan rahmatnya. Dimasukkan itu ke dalam surga. Sehingga apa? Tersisalah mereka yang Allah tuliskan kekal dalam api neraka. Maka di saat itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kematian berbentuk apa? Domba. Kemudian malaikat yang akan menyembelihnya berkata, wahai penduduk surga, Masya Allah tuh anak-anak, wahai penduduk surga, kalian kenal ini? Kata penduduk surga, iya, itu kematian. Wahai penduduk neraka, kalian kenal ini? Iya, itu kematian. Kemudian disembelih. Sambil dikatakan, wahai penduduk surga, kalian akan senang selama-lamanya dan tidak akan pernah sengsara. Wahai penduduk neraka, kalian akan tersiksa selama-lamanya. Di saat itulah penduduk api neraka semakin apa? Menderita. Subhanallah. Ya. Setelah itu selesai semua urusan di akhirat. Lalu Allah berfirman, wa taral malaikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai urusan itu semuanya, kamu lihat para malaikat berkitar di sekitar arasy, bertasbih memuji Allah, dan segala urusan telah diselesaikan. Lalu dikatakan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Penduduk surga diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, di mana Allah berfirman kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, ya, maukah kalian aku berikan tambahan? Kata penduduk surga, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, wa tudkhilanal jannah, dan engkau telah memasukkan kami ke surga, apalagi yang harus ditambah ya Allah? Ini saja sudah sangat cukup. Lalu Allah pun membuka hijab, maka kaum mukminin pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat kecuali melihat wajah Allah.
Iya. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat kecuali melihat wajah Allah. Di dunia, orang-orang yang menyembah selain Allah telah melihat Tuhan mereka. Yang menyembah matahari sudah melihat matahari. Yang menyembah kuburan sudah melihat Tuhannya. Yang menyembah Buddha sudah melihat Tuhannya. Sementara kita belum. Di dunia kita rindu kepada Allah. Kerinduan itu ya akhi, ketika kita beribadah, kita lezat, kita rindu ingin melihat Allah. Di surga itulah kita akan melihat Allah insyaAllah. Ya Allah, tidak ada kenikmatan di surga kecuali dengan melihat wajah Allah. Ya, dan itulah kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun di surga. Kenapa? Sebagai balasan untuk kaum mukminin. Ya. Orang-orang yang beriman, beramal saleh selalu mengharapkan ridho Allah di dunia. Selalu mengharapkan kasih sayang Allah di dunia. Ya. Orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di dunia tidak pernah melihat Allah. Di akhirat kelak mereka akan melihat Rabb-nya. Itulah kelezatan yang hakiki ya akal Islam. Azakumullah. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa melihat wajah Allah. Ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka tanya jawab, silakan. Jika istri durhaka terhadap suami dan pasti akan dimasukkan ke neraka, bisakah suami meminta ke Allah agar istrinya masuk ke surga bersama suaminya? Bisa. Iya. Dan kelak suaminya yang soleh ini akan minta kepada Allah supaya istrinya dikeluarkan dari api neraka. Sebab suami istri itu akan dikumpulkan di dalam surga. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya oleh keturunannya, maka kami akan pertemukan mereka semua di dalam surga. Dan Allah tidak menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun juga. Masya Allah. Maka dari itulah kecuali kalau si istrinya mati di atas kekafiran, tidak akan bertemu dengan suaminya selama-lamanya. Iya. Mau bertanya, Allah itu sifatnya maha tahu dan maha kuasa. Apa hikmahnya Allah menciptakan Dajjal, Ya'juj, Ma'juj? Bukankah orang-orang beriman itu pasti akan diberi apa ini? Orang-orang beriman itu akan bukankah orang-orang beriman pun akan dibinasakan? Semua itu ujian, Pak. Dajjal ujian, Ya'juj dan Ma'juj apa? Ujian. Apa hikmahnya? Hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas itu semua sebagai ujian untuk manusia. Agar Allah mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Iya. Makanya Allah menciptakan maksiat, Allah menciptakan babi, Allah menciptakan arak dan semua maksiat yang ada sebagai ujian. Apakah kita mau beriman atau tidak? Iya. Yang kedua, memikirkan itu kurang manfaat. Kenapa ya Allah ciptakan Dajjal? Kenapa? Tidak perlu. Yang penting kita pikirkan apa yang kita amalkan dan bagaimana caranya supaya kita selamat nanti itu. Itu yang kita pikirkan. Ya.
Yang jelas karena itu sudah ketentuan Allah dan Allah tidak boleh ditanya tentang perbuatan Allah. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan dan merekalah yang ditanya. Ustadz, seorang istri yang pernah dipukul suami akan juga minta qisas kepada suaminya? Betul. Dia akan minta qisas dan suaminya akan membayar dengan amalan solehnya. Ya. Dan si istri ini akan diberikan pilihan apakah dia akan tetap sama suaminya atau Allah memberikan suami yang lain. Ya. Kalau ternyata si suaminya habis amalan solehnya untuk membayar kezalimannya, gimana? Ya, dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Apakah tanda-tanda hari kiamat besar seperti turunnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj melingkupi seluruh bumi dan seluruh manusia? Ya. Ini tanda-tanda hari kiamat besar, Pak. Termasuk anak cucu kita nanti di Indonesia? Iya. Emangnya buat orang Arab aja? Enggak. Iya. Semua untuk seluruh manusia. Jika ada orang tua yang sudah meninggal dan orang tua tersebut mempunyai anak yang saleh yang masih hidup, apakah perbuatan baik amalnya yang saleh tersebut akan langsung mengalir kepada orang tuanya di alam kuburnya? Ya. Bukankah anak itu hasil usaha orang tua? Jawabnya ya. Karena anak hasil usaha orang tua, berarti orang tua akan mendapatkan hasil anak solehnya tersebut. Makanya kata Syekh Albani, ini menunjukkan bahwa amalan soleh anak akan mengalir semuanya kepada orang tuanya, walaupun tidak diniatkan. Ya bapak waktu anak bapak masih kecil diajarin baca Quran. Setelah besar dia baca Quran, pahalanya ngalir terus ke bapak. Diajarin sama bapak, anak bapak sholat. Selama dia sholat, mengalir terus kepada bapak. Ketika bapak ngajarin, nak, kalau makan pakai tangan kanan ya. Dan dia amalkan sampai besar. Terus mengalir dia kepada bapaknya, orang tuanya sama ibunya. Makanya ya pahala amal anak soleh itu akan sampai. Apakah benar penduduk surga itu tidak tidur? Enggak tahu. Allahu a'lam. Mohon penjelasannya, orang yang dinaungi arasy, yang dua orang yang mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Contohnya bagaimana? Jadi begini, Pak. Cinta karena Allah itu artinya mencintai seseorang karena ketakwaan dia, akhlak dia, amalan soleh dia. Antum punya teman, karena kan manusia itu terkadang kan sifatnya itu beda-beda ya. Antum merasa cocok sama dia, dan antum lihat orang ini soleh, takwa, ya akhlaknya baik, dan antum cinta dia bukan kan kekayaan dia. Ya, maksudnya satu jenis ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau juga suami istri bisa. Iya. Nah, antum senang sama dia, cinta kepada dia, masya Allah, dia orangnya soleh, takwa, beriman. Saya cinta kepada dia karena Allah, bukan karena duit dia, bukan karena dia seorang ya manajer, bukan karena dia seorang kaya raya, bukan. Karena Allah saya mencintai dia, masya Allah. Maka ini orang yang saling mencintai karena, termasuk suami istri yang saling mencintai karena Allah. Suami mencintai istrinya karena kesolehannya, ketakwaannya. Istrinya juga mencintai suaminya karena ketakwaannya, kesolehannya. Maka mereka akan masuk surga, akan diberikan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Saat mau nanya, fenomena yang lagi rame di internet, suara trompet yang katanya di benua Eropa, apa benar petanda hari kiamat? Nggak ada dalilnya. Ya. Nggak ada dalilnya, itu bohong besar, Pak. Kalaupun ada mereka dengar benar, wallahu a'lam, nggak tahu itu suara apa. Yang jelas itu tidak ada dalil, karena kita wajib
menetapkan perkara yang gaib dengan dalil. Iya. Apakah semua muslim bakal masuk surga? Iya. Setiap muslim yang mati di atas la ilaha illallah pasti masuk surga. Dan Rasulullah SAW man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi syaratnya satu, wafat di atas Islam, itu saja syaratnya. Cuma masalahnya Pak, siapa yang bisa menjamin kita masih di atas keislaman dan keimanan? Kalau sekarang kita menganggap remeh maksiat, apa kita tidak takut dan khawatir kalau maksiat itu menyeret kita kepada kekufuran? Apa kita tidak takut maksiat itu menyebabkan kita wafat di atas su'ul khatimah? Sallallahu salamatu wal afiyah. Yang jelas, ya setiap orang yang mati di atas la ilaha illallah pasti masuk surga, jaminan itu. Walaupun dia harus dibakar dalam api neraka, ya. Saat masuk masjid bertepatan adzan berkumandang. Yang diprioritaskan langsung melaksanakan sholat tahiyat masjid atau menunggu adzan selesai terlebih dahulu. Saya pernah tanya ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau berkata, kalau ia menunggu lalu kemudian sholat tahiyat masjid lebih bagus untuk mengumpulkan dua kebaikan. Tapi kalau dia mau langsung sholat juga silakan. Ya, karena sholat tahiyat masjid lebih didahulukan daripada menjawab adzan. Apakah benar ucapan jika mendapat kabar kematian seorang mukmin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Atau ada doa khusus sesuai syariat yang lain? Boleh. Namun Rasulullah SAW mengajarkan lagi doa innalillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Milik Allah yang Allah ambil dan milik Allah juga Allah yang Allah berikan, dan segala sesuatu sudah ada ajalnya. Lalu kita katakan kepada orang yang ditinggal kematian apa? Sabarlah dan berharap pahala. Ya. Apakah ada dosa yang terus mengalir? Ada. Kalau dia yang mengajarkan dosa itu atau dia yang memulainya. Bukankah Rasulullah SAW man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'a. Siapa yang memulai perbuatan yang buruk dalam Islam, maka ia dapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada dosa mereka sedikit pun juga. Iya. Sekarang kalau bapak ngajarin ke anak, nak begini cara mencuri ini nak. Rupanya setelah besar si anak ini mengamalkan pencurian. Itu bapaknya dapat terus dosanya tuh Pak. Kenapa? Karena bapaknya yang ngajarin. Antum menyampaikan kebatilan kepada manusia. Antum misalnya di desa antum yang pertama kali mengajarkan apa? Ya, dosa. Maka semua yang mengikuti antum dari dosa antum yang nanggung tuh. Makanya yang pertama kali mengajarkan pembunuhan siapa? Si Qabil, anaknya Nabi Adam. Apa kata Rasulullah? Semua pembunuhan sampai hari kiamat, maka si Qabil dapat bagiannya. Li'annahu awwalu man sannal qatl, karena dialah yang pertama kali mengajarkan pembunuhan. Maka dari itu jangan sampai Pak kita menjadi orang yang memulai keburukan, tapi jadilah kita orang yang memulai kebaikan supaya kita dapat pahala orang-orang yang mengikuti kita. Saya akhir-akhir ini kalau duduk lama suka kesemutan, Ustadz. Ya. Dengan itu saya gelisah memegang kaki. Apakah sholat Jumatnya sempurna, Ustadz? Ya, dapat pahala. Adapun kesemutannya mengurangi dosa. Iya, setiap musibah yang menimpa muslim kan menggugurkan dosa, ya nggak? Kata selama musibatin. Oh, sudah azan. Taib. Alhamdulillah, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.